Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Nana Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini dengan tema sifat optimis dan sabar adalah perintah Allah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dulu yuk. Silakan berdoa dipimpin oleh anak-anak kami Wildan. Gurunya, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan adanya doa tadi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mulai pertemuan kita kali ini, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an dibacakan oleh anak kami Wildan. Mudah-mudahan dipersilahkan. Surah Al-Balad ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahama al-'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masghabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga pertemuan kita hari ini dan pembelajarannya dapat membukakan hati kita untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kemudian tolong perhatikan dulu perapiannya, kemudian alat tulisnya, ya. Tolong cek dulu sampah di bawah mejanya masih ada enggak? Sudah? Masih semangat anak-anak untuk belajarnya? Kemudian tempat duduknya tolong dicek dulu ya, dirapikan. Kondisi tempat duduk. Sudah? Sudah rapi semua? Kemudian Ibu cek kehadiran ya. Hadir semua anak Ibu? Wildan Aulia hadir? Bulan? Ayu? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sudah. Kemudian masih ingat nggak anak-anak Ibu pelajaran kita
kita yang lalu yaitu mengenai mat. mat. Masih ingat nggak? Enggak. Kalau masih, ada berapa huruf mat? Enggak. Tiga. Yang pertama alif, waw, dan ya. Masih ingat nggak apa arti mat? Itu panjang ya, bagus. Anak-anak ibu masih ingat pelajaran yang lalu. Sedangkan tobi artinya apa? Biasa. Panjangnya berapa matobi? Ya, satu alif atau dua harokat. Jadi itu pelajaran kita yang lalu. Kali ini pelajarannya yaitu tentang optimis dan sabar datangnya dari Allah. Pernah mendengar kata apa? Optimis? Pernah? Apa itu optimis? Berprasangka baik. Berprasangka baik ya. Kemudian di sini Bu sampaikan tujuan pelajaran pada hari ini yaitu melafalkan, menghafal, menganalisis dan mengkomunikasikan ayat Al-Qur'an tentang sifat optimis dan sabar. Ya, itu capaian pelajarannya. Tujuannya ya. Kemudian capaian pelajarannya melafalkan surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian ayat Az-Zumar ayat 153, surah Az-Zumar ayat 153 dengan baik dan benar. Kemudian mengetahui sifat optimis dan sabar. Ya, dalam surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Ya. Jadi yang dimaksud dengan optimis di sini yaitu mengenai apa? Senantiasa apa? Berpikiran baik terhadap siapapun. Ya. Kemudian kebalikan optimis apa? Pesimis. Ya. Artinya apa? Tidak percaya. Ya. Tidak percaya diri ataupun sering disebut dengan apa? Keseharian tidak pede. Tidak percaya diri. Jadi kita umat Islam itu dianjurkan untuk bersikap optimis oleh siapa? Siapapun. Dianjurkan oleh Allah untuk bersikap optimis. Ya. Karena orang yang bersifat optimis itu selalu apa? Ya, selalu bersangka baik, kemudian pasti dia akan berhasil. Kemudian coba siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Tidak menuduh orang. Maksudnya apa itu? Tidak menghina orang, tidak menuduh orang. Iya. Contohnya kalau kita misalnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari saling membantu. Misalnya ya, kalau kamu kan sekolah sudah sekolah agama, kamu harus bersikap optimis. Kamu itu pasti bisa, harus tamat, harus selesai dari sekolah ini, tidak mau berhenti di tengah jalan. Ya, kita berprasangka baik sama Allah bahwa kalau kita ada niat pasti ada jalan. Ya, optimisnya kita pasti bisa. Pasti berhasil dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah yaitu siapa yang bisa bacanya? Siapa yang mau? Silakan. Coba maju siapa yang bisa bacanya? Coba tulis. Enggak baca?
hadani. Ya, Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dalam hati dan kesedihan. ya. Amin. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa kita itu nggak boleh selalu bersedih. Kalau kita ditimpa musibah, kita kayak mana? Bersabar. Kita boleh sedih, tapi kita harus sabar, ikhlas menerima Kenyataan. cobaan. Ya. Siapa lagi yang bisa membuat contohnya? Contoh sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Apa? Berprasangka baik. Tidak suhuzon. Ya, bagus. Tidak mudah suhuzon kepada orang lain. Siapa lagi yang bisa? Tidak nakal. Tidak mengenal sesama manusia. Nah, kemudian ada pun sikap optimis itu adalah termasuk sikap akhlak yang mulia. Setiap akhlak yang mulia memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun manfaat sikap optimis antara lain, yang pertama mewujudkan ketaatan terhadap Nabi Muhammad ya, karena beliau senantiasa memerintahkan umatnya untuk bersikap optimis. Kemudian yang kedua mendapatkan kebahagiaan dalam dan ketenangan hati. Jadi orang yang optimis itu senantiasa mendapat kebahagiaan. Kemudian menumbuhkan semangat dalam mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan penuh kerja keras. Apa itu kerja keras? Mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya kita pingin juara, tentu kamu harus berusaha untuk mencapai juara. Dengan apa? Dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Ya, misalnya. Tentu dengan adanya kita bersungguh-sungguh dan rajin belajar, tentu bisa berhasil. Bisa kamu dapatkan apa yang kamu cita-citakan. Paham sampai di situ? Paham. Tentang optimis. Kalau sudah paham, sekarang masuk kepada sabar. Sikap sabar. Ya, apa itu sikap sabar? Pernah dengar kata-kata sabar? Pernah. Apa itu? Sabar artinya menahan diri dari keluh dan kesah. Ya, orang yang sabar pandai mengendalikan diri ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh sabar? Siapa yang tahu? Sabar dalam menghadapi apa? Misalnya dalam menghadapi cobaan. Ya, misalnya ditimpa musibah. Ya, musibah apa misalnya? Musibah kan banyak macamnya. Misalnya kematian atau meninggalnya orang yang kita sayang, meninggalnya orang yang kita cintai. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita harus sabar, prasangka baik kepada Allah. Kita nggak boleh nggak boleh mengumpat, nggak boleh menjerit-jerit, nggak boleh meratap. Ya, nggak boleh bunuh diri. Jangan nanti meninggal orang yang disayang, kemudian dia gantung di diri. Itu nggak boleh. Orang yang gantung diri berarti dia tidak sabar. Kemudian kita tentu tempatnya neraka tempatnya. Neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita nanti mati bunuh diri. Ya. Ada yang mau mati bunuh diri? Tidak. Jangan mau. Ya, jangan sampai mati
nanti bunuh Diri. Ya, jangan ada niat. Ya. Bunuh diri. Perempuan Bu. Kemudian definisi sabar menurut Al-Jauziyah, ya. Yang pertama, tidak membedakan antara nikmat dan ujian disertai ketentraman hati dalam menjalani keduanya. Yang kedua, salah satu kekuatan jiwa dan dengan segala urusan jiwa menjadi baik dan tuntas. Itu definisi sabar menurut Al-Jauziyah. Kemudian salah satu asal kuliah yang menghalangi munculnya tindakan tidak baik dan tidak mengikat. Salah satu akhlak yang mulia ya, sifat sabar. Contoh yang lain, siapa yang bisa sifat yang mulia? Contohnya, yang pertama tadi termasuk dia ke dalam sabar. Kemudian apa lagi? Patuh pada orang tua, kan termasuk sifat yang mulia itu ya. Patuh kepada orang tua, kepada guru. Kalau misalnya kita disuruh orang tua, kita mau nggak? Mau. Asalkan yang disuruh orang tua itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Ya, agama kita. Misalnya, Pak Is, nanti pulang sekolah cuci piring ya. Apa jawabannya? Ya. Iya, Ma, bilang ya. Jangan sekali-kali mengucapkan kata kepada orang tua. Salah satu contoh sikap yang mulia. Siapa yang sering membantu orang tuanya? Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan ya. Siapa yang sering membantu orang tuanya? Ya, alhamdulillah anak ibu. Anak yang soleh dan soleh. Amin. Masih semangat anak ibu belajarnya? Alhamdulillah ya, di sini semua anak-anak ibu patuh-patuh semua jadi anak yang soleh dan solehah semuanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menjauhi larangan, tenang ketika menerima musibah. Itu definisi sabar ya. Tenang dalam menerima musibah, menampakkan diri sebagai orang yang kaya padahal ia miskin harta. Bisa kayak gitu? Boleh. Kita tidak boleh menampakkan terlalu menampakkan kesusahan kita, gitu maksudnya. Bukan berarti kalau kita itu miskin kita memakai baju yang compang-camping. Ya, jangan, nggak boleh ya. Kalau kita jangan terlalu dinampakkan kesusahan kita. Jangan terlalu dinampakkan keluh kesah kita. Misalnya kayak tadi, mentang-mentang kita orang miskin kita pakai baju compang-camping, baju yang koyak ketiaknya, ya. Jangan, itu juga nggak boleh, ya. Karena dalam Islam itu kita berdandan itu boleh, ya. Cuma asal jangan berlebihan, ya. Kemudian orang sabar yaitu meminta pertolongan kepada Allah.